parah tuh saya sempat ngalamin sobek ligamen. Ligamen mana nih? Lutut. Aduh. Halo Repsmania, balik lagi di program Reps Talk. Nah kali ini repsid.com kedatangan salah satu atlet kebanggaan Indonesia. Siapa dia? Sahar Ginanjar. Sahar Ginanjar. Oke Bung Sahar, nih langsung aja nih. Dipanggil apa sih lu? Bung apa? Kalau di teman-teman apa panggilnya? Sahar. Sahar ya. Oke Sahar. Nah gue pengen nanya nih, lu awal mula berkarir di sepak bola tuh kayak gimana sih? Bisa ceritain nggak sih ke teman-teman? Kalau saya pribadi karena rumah saya itu dulu di depan itu stadion ya. Oh iya serius? Di mana? Stadion. Daerah mana? Di daerah Purwakarta. Purwakarta. Jadi stadion. Jadi ya seru-seruan gitulah. Jadi tiap hari mungkin ngelihat main bola dengan banyak penontonnya yang jadi kita tuh kayak yang berimajinasi. Gua kalau main bola gitu seneng banget ya dinonton orang gitu banyak. Nah disitulah ada rasa mau gimana sih pengen kalau gitu. gue jadi pemain bola gitu. Itu umur berapa lu ada rasa pengen jadi pemain bola tuh? Masih umur SD lah, umur 8 sampai 10 tahun. Umur 8 ya? Iya, umur segitu tuh masih cuman main-main aja. Oke. Itu kan 8 tahun lu main aja gitu. Iya. Nah akhirnya lu ikut ini nggak sih? Ikut apa namanya? SSB. SSB nggak sih? Ya itu karena ada di sana beberapa klub yang klub yang membina anak-anak muda gitu ya, anak-anak kecil. Sebenarnya nggak ikut, basicnya tuh aku nggak ikut. Cuman hanya ngeberaniin diri untuk bilang ke pelatihnya itu, Pak saya mau ikut latihan boleh nggak? Dan akhirnya pelatihnya itu karena baik ya, jadi ya udah ikut aja gitu. Ya kita jadi join kan. Latihan itu biasanya dia hari Jumat pagi sama Minggu pagi. Iya, jadi kadang ikut kalau Jumat sekolah ya hari Minggu paginya aja. Ikut, ya. Itu umur berapa? 4 tahun juga apa udah agak tuan? Umur 12 lah, 12 tahun saya. 12 tahun sekitar SMP ya? Kelas 6 gitu ya, ya kelas 1 lah. Nah, di awal itu lu emang udah pengen jadi kiper atau gimana? Kalau dulu iseng-iseng masih bocah gitu, ya main posisi apa aja dimain, yang penting main gitu kan, yang penting main bola gitu. Cuman pas udah masuk yang latihan-latihan sama klub-klub gitu, udah jadi kiper. Dan kebetulan ada tetangga saya tuh yang dulunya kiper, bisa dibilang kiper terbaiknya di kampung saya lah ya. Jadi saya kadang minta latihan sama dia gitu. Kalau dia nggak kerja, saya ikut ajak, ayo latih saya dong. Nah ini kan gue nih buta banget ya soal persepak bolaan lah ya. Nah itu ceritain dong gimana dari 12 tahun itu akhirnya jenjang lu tuh gimana ceritanya gitu. Ya jadi intinya tuh pas saya udah masuk yang namanya klub dulu Persipo ya, namanya Persipo lah, Purwakarta gitu. Tapi di usia di bawah 17 tahun, saat itu saya masih umur 15. Jadi ada seleksi tim gitu. Saya masuklah seleksi itu dan masuk kerangka tim. Akhirnya setelah 2 tahun ada dulu tim namanya Pelita Jaya ya. Kita pasti yang orang-orang dulu tahu. Dan pelatih kiper Pelita Jaya itu senang sama saya. Dan akhirnya dia bilang, saya nggak peduli kamu masih kurang skillnya atau seperti apa, yang penting kamu mau dulu, saya latih kamu dan kamu ikut saya. Dan akhirnya di situ karena perasaan senang apa gitu kan, jadinya saya ikutin apa kata dia. Ikutin kata dia karena saya juga mau main bola, nggak mau nanggung. Jadi ya apapun resikonya, ngorbanin sekolah apa saya lakuin. Nah itu kan setahu gue ya sepengalaman orang awam, sepenglihatan orang awam, di saat itu sekitar tahun 2000-an
itu sepak bola Indonesia kayaknya turun deh gitu. Maksudnya dari segi kesejahteraan, dari segi apa-apanya itu kan nggak sebagus yang gue lihat ya, nggak sebagus sekarang gitu. Nah saat itu kok lu mau sih tetap mau untuk menjadi atlet sepak bola gitu? Sebenarnya olahraga itu kebanyakan kan orang dari hobi. Oh, oke. Jadi bukan untuk dijadikan dia mata pencaharian pekerjaan dia. Nah, cuman dari hobi itu bagaimana bisa menghasilkan uang yang menjadi mata pencaharian dia gitu. Nah, kalau saya dari awal nggak kepikiran kalau akan jadi seperti ini yang mana mata pencaharian saya hanya di sepak bola gitu. Kalau masalah bola dulu itu ada penurunan atau istilahnya nggak seperti sekarang ya, karena zaman dulu itu sepak bola ini belum dijadikan sistem industri perekonomian. Oke, iya betul. Kalau sekarang itu sepak bola industri itu ya saling menguntungkan. Bagaimana dia bisa menjual pemain itu, bagaimana dia bisa menjual klub itu dan menarik banyak sponsor terhadap klub itu yang hingga bisa membayar semua kebutuhan tim dan pemain. Jadi intinya emang dari awal tuh lu nggak kepikiran sama sekali buat duit lah ya? Enggak. Jadi emang gue pengen hobinya bola, gue seneng main bola, gue ikut gitu ya. Nah sebagai kiper nih, kiper tuh pernah cedera nggak sih? Lu deh, dari lu pribadi deh. Karena kan ya kita tahu kiper di gawang gitu nungguin kan. Semua posisi apapun pasti bisa cedera. Karena kan namanya olahraga, bisa dibilang sepak bola olahraga kontak fisik dan olahraga yang disebut keras lah ya. Nah itu bisa cedera. Lu sendiri pernah ngalamin nggak? Saya pernah. Apa yang paling kalau yang paling parah deh? Ringan-ringan, kalau ringan-ringan tuh keseleo gitu kan. Ankle lah kena. Kalau yang parah tuh saya sempat ngalamin sobek ligamen. Ligamen mana nih? Lutut. Aduh. Ligamen lutut yang harus menjalani operasi. Aduh, itu berapa lama lu gitu sobek? Gua recovery setelah operasi itu recovery 7 sampai bulan, mainnya bulan 8 bulan. Dan memang harus penyembuhannya itu harus ekstra sabar, ekstra yakin, dan juga jangan patah semangat aja sih. Kalau gue boleh tahu itu sebabnya kenapa waktu itu? Ingat nggak? Itu sebenarnya sepele. Ibaratin kaki kita keseleo ankle ya. Nah itu terjadi di lutut. Cuman kan kalau lutut itu gerakannya kan cuman depan belakang. Iya. Kalau ankle itu kan kiri kanan, depan belakang bisa. Kalau lutut kan cuman depan belakang aja. Nah di saat keseleonya itu ke bagian dalam atau ke bagian luar, jadi hingga bisa sobek. Iya. Jadi gerakan yang penompang tulang sendi itu yang kiri kanan itu namanya meniskus. Dia tuh sobek. Ligamen itu yang menyambungkan tulang bawah sama tulang atas. Gitu. Itu sobek ya? Itu sobek. Nah, di saat lu ngalamin cedera gitu nih, Har, lu ini gak sih? Kapok gak sih apa gimana gitu? Dulu sempat hopeless. Jadi udahlah. Udah dioperasi sih. Udahlah saya nggak main bola lagi. Pernah begitu. Pas kuliah. Jadi saya ambil kuliah setelah cedera itu. Tapi setelah kata dokter kan 6 bulan, 7 bulan sampai 8 bulan itu kaki itu udah bagus asal kita latihan. Karena saya dari pasca cedera itu sampai 4 bulan itu rehab. Jadi penguatan fisioterapi gitu ya. Fisioterapi terus kita penguatan sendiri. Dari 4 sampai 6 bulan itu saya nge-gym sendiri. Tanpa ada instruktur yang memang nguatinnya harus seperti ini. Itu saya sendiri. Dan akhirnya ya anak-anak kampus tuh ngajak futsal lah atau apa ya, saya memberanikan diri gitu. Kadang pelan-pelan dulu, lari pelan-pelan. Sini berani, akhirnya rezeki datang lagi, dipanggil lagi saya sama Pelita, disuruh gabung join latihan sambil nyembuhin, sambil ngeyakinin. Akhirnya bisa. Jadi kuliah saya tinggalin, saya lanjut main bola sampai sekarang. Oke. Jadi pasti ada perasaan takut itu? Pasti ada. Sampai sekarang pun ada? Sampai sekarang pun kalau mengingat lagi ke belakang, takut ya? Pernah nggak kepentok tiang gawang? Pernah.
Terus itu waktu match atau waktu latihan? Latihan. Waktu latihan ya. Oke. Nah, sebagai kiper nih, kalau gue pikir ya, kiper tuh kalau yang gue lihat nih, kiper itu kayak sering banget disalah-salahin gitu loh. Dan artinya gini, kalau kebobolan, dasar gimana gitu. Dari lu sendiri lu ngalamin seperti apa nih sebagai kiper gitu? Itu udah biasa sih. Bagi saya udah biasa. Yang melakukan hal seperti itu hanya bagi saya anggap orang awam. Oke. Yang memang nggak ngerti bola. Gitu. Jadi di tim itu ada pelatih, ada manajemen. Jadi kalau pelatih bilang kita salah, kita harus terima. Jadi yang menentukan salah apa enggaknya itu pelatih. Ya? Kalau di saat kita mau ke golan 4-5, kalau memang posisi itu kita tidak salah, ngapain harus dipikirin gitu. Kan ada pemain belakang. Kenapa tim musuh itu bisa terjadinya gol itu seperti apa? Dari mana ruang setelah bisa ngegolinnya gitu. Kiper itu kan satu orang yang harus menjaga gawang itu beberapa meter. Gitu loh. Berapa meter sih gawang tuh? Berapa ya? Gua aja jadi kiper nggak tahu ya. Pokoknya kalau tingginya setahu gua 210. 210 ya. Oh lu cukup ini ya. Cukup lah kalau tingginya ya. 156 Kalau lebarnya ya lebar banget. Lebar banget sih ya. Kalau gua juga udah lebar 6 banget. meter apa ya kalau nggak salah. Jadi emang ini ya, itu dari kacamata kiper seperti itu. Jadi kiper itu bukan hanya sebagai tulang punggung ya istilahnya. Kalau di gawang kan lu jadi tulang punggung ya kan? Tulang penyelamat bisa juga ya. Iya kan? Tapi banyak unsur-unsur lain ya. Iya, tapi kan yang namanya tim, salah satu harus menerima salah semua. Nggak ada sistemnya begini. Kiper nggak kegolan, tapi kalau pemain lain nggak ngegolin sama aja. Oh iya benar. Striker ngegolin, kiper nggak kegolan bisa menang. Iya. Gitu kan? Iya. Seperti itu. Jadi semua kena andil. Betul. Itu kerja tim namanya. Oke. Sebagai seorang atlet sepak bola, gimana sih cara lo menjaga kondisi fisik lo baik dari segi latihan dan juga makanan? Paling nomor 1 suplemen, kedua kita jaga makanan, ketiga mungkin harus cukup istirahat, yang keempat ya kita menjaga kondisi dengan olahraga di luar jam kita kerja. Oh jadi gini, ini agak lucu nih. Jadi kerjanya dia aja olahraga. Ini harus olahraga di luar jam kerja. Iya, jadi kita kerja 2 jam. Oke, itu latihan 2 jam. Sehari itu. Sehari 2 jam. Misalkan kalau latihannya sore, jadi kan sore aja tuh. Iya. Untuk kita menjaga stamina atau ingin meningkatkan stamina kondisi fisik itu, otomatis kita harus latihan nambah dong. Oh, oke. Jadi kita jangan merasa yang seperti saya puas dengan latihan di tim ini. Kalau misalkan kita punya menyenggangkan waktu 40 sampai 1 jam untuk latihan tambahan, kenapa tidak? Itu bagi saya ya, atau bagi orang lain. Karena memang atlet juga butuh ada latihan sendiri ya kan ya, untuk menambah performa fisik gitu ya. Oke, Sahar nih, singkat aja nih. Pesan-pesan buat teman-teman Revsmania yang ingin menjadi atlet sepak bola seperti Sahar Ginanjar. Pesan saya bagi Revsmania yang ingin menjadi pesepak bola, latihan yang rajin, yang baik, disiplin, dan jangan pernah untuk kita merasa lelah dalam menjunjung prestasi kita sendiri. Karena orang yang sudah merasa puas itu akan disalib atau akan selalu muncul yang muda-muda gitu ya pemain lain yang memang dia ingin berprestasi. Nah, ini satu lagi pertanyaan, gue penasaran juga sih. 29 tahun, ya kurang lebih 25 ya. 25 tahun lo berkarir di sepak bola. Ada nggak sih perasaan jenuh lu saat latihan dan gini-gini? Terus gimana caranya lu menanggulangi hal itu gitu? Jadi di sepak bola itu ada beberapa hal yang akan mematikan karir. Oke, apa aja nih beberapa hal itu? Yang saya alamin ya. Satu mungkin rasa bosan. Kedua rasa capek. Ketiga itu rasa dimana kita sudah puas diri. Oke, 3 hal itu ya? Ya. Itu fatal tuh. Itu fatal. Kita puas diri disalip orang. Oh iya benar. Benar kan? Iya. Kita bosan, ada yang nggak bosan. Iya benar.
benar juga ya. Sebenarnya kan kita lelah, ada yang nggak lelah. Iya, terus berusaha ya. Makanya 3 hal itu yang harus kita ingat, jangan sampai rasa itu muncul di rasa kita, karena semua akan muncul, tapi semua tergantung dari kita gimana ngadapin itu semua. Oke, kalau lu sendiri gimana sih biar ngilangin itu tuh tiga hal ya itu? Mungkin kalau bosan ya kita ada kan pasti nggak selamanya kerja, nggak selamanya main bola. Di saat libur kita cari refreshing, kita cari hobi yang lain, misalkan kalau kata Pak Alfian tuh mancing Pak gitu. Atau yang dibasah-basahin Pak gitu. Gitu bisa ya. Tapi karena saya nggak begitu, paling saya ajak keluarga main gitu. Okay. Terus ajak ke, mungkin bisa refreshing ke kita ke gunung, ke pantai, seperti itu. Oh, jadi mericharge diri. Ya, mericharge untuk tidak bosan. Oh, besok ketemu bola lagi. Betul. Ya emang karena kerjaan lu bola sih ya. Jadi pasti ada rasa bosan. Pasti. Oke, Rasmania, itu tadi adalah perbincangan singkat dengan Sahar Ginanjar. Jika kalian suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Sahar di mana? @saharginanjar12. Sampai jumpa di Rap Talk selanjutnya. Dadah.